Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba ngebahas tentang 10 kebiasaan chatting yang buat cowok itu ilfil atau nggak respect. So, saya berharap kita bisa belajar dari 10 kebiasaan ini sehingga kita punya hubungan, itu hubungan yang romantis, diberkati dan jadi berkat. So, berikut ini 10 kebiasaan chatting yang buat cowok ilfil. Yang pertama, ini termasuk mewakili saya, ya. Yang pertama, jawaban yang singkat-singkat banget. Saya pernah tegur satu temen, ya, temen cewek, ya. Saya tegur ke dia. Jadi saya tanya, apa kabar? Dia cuma balas, baik. Habis itu nggak ada lagi. Terus saya tanya, bagaimana pekerjaan? Semua berjalan baik ya? Dia jawab juga baik. Terus kemudian oke, selamat malam begitu. Dia balas bukan thanks, tapi dia balas TKS, thanks, atau THT jet double X. Dia buat teks, dia buat seperti itu, gak ngerti lah. Dan dia bilang itu thanks. Nah, waktu saya menerima itu chatnya dia, saya jujur langsung malas. Ya, bayangin bilang thanks, dia cuma buat TH double itu X, dia buat itu. Dia cuma buat begitu doang. Kadang dia cuma buat TX. Saya bilang apa-apaan ini. Kadang mau bilang iya, dia cuma buat IY. Dan waktu saya terima chat yang begitu, udahlah, saya udah berhenti untuk menanyakan kabar dia. Saya udah malas komunikasi sama dia. Dan pada akhirnya saya tegur waktu ketemu. Saya bilang, saya nggak suka cara kamu ngebalas chat saya. Dan saya kan ngechat kamu baik. Saya juga ngechat kamu tata bahasanya santun, sopan, benar. Terus dia bilang, oh iya Kak Jo, minta maaf Kak Jo, emang kayak gitu saya kebiasaannya. Nah, kebiasaan begini jangan diulangi, ya. Ini jujur sangat tidak mengenakan. Dan ini yang buat cowok kadang-kadang ilfil. Mau engkau secantik apapun, mau engkau sehebat apapun, kalau caramu begitu, semua cowok bisa ilfil sama kamu. So, berhenti jawaban-jawaban singkat saat chatting. Berhenti lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, 10 kebiasaan chatting yang buat cowok itu ilfil adalah ngirim pesan terus-menerus, ya. Artinya berderetan. Kalau ngirim pesan berderetan, terus panjang banget. Kayak apa ya istilahnya, kayak neror begitulah. Nah, ini kan buat kita malas. Belum lagi ngebacanya panjang banget curhatannya. Terus dalam semenit bisa ngirim langsung 10 pesan. Nah, ini buat kita itu jadi malas, jadi ilfil. Cowok itu biasanya lebih suka to the point. Ya, sekalipun cewek ya kadang-kadang suka menceritakan dari awal sampai akhir. Kadang-kadang ada yang mungkin juga terkesan dilebay-lebaykan. Tapi kalau cowok itu beda. Kalau cowok itu biasanya langsung to the point. Tapi belajarlah teman-teman ya, jangan mengirim pesan terus-menerus dengan teks yang sangat panjang. Tapi belajarlah untuk to the point. Belajarlah untuk mengerti kesibukan daripada si cowok tersebut. Jam segini dia lagi sibuk enggak? Jam segini lagi bisa diganggu enggak?
atau bagaimana? Sehingga kita mengirim teks atau chattingan itu tidak mengganggu kesibukannya, tidak merusak suasana hatinya. Belajarlah mengerti, pelajarilah dulu kegiatan si cowok tersebut, barulah mengirimkan teks atau chatting di waktu yang tepat. Sekalipun chattingmu baik, chattingmu benar, tapi kalau engkau chatting di waktu yang kurang tepat, hasilnya kurang baik. So itu yang kedua. Yang ketiga, kebiasaan chatting yang buat cowok itu ilfil. Yang ketiga adalah sering sekali mengetik kata-kata yang kurang enak atau terkesan kasar. Apalagi kan kita ada di budaya timur Indonesia, sopan santunnya itu masih dijunjung tinggi. Jadi kalau kita mengetik kata-kata yang terkesan kurang baik atau kasar, contohnya kamu itu, terus dasar, terus sok, segala macam. Kalau kita mengucapkan kata-kata seperti ini akan memicu penilaian yang negatif. Ini akan memicu satu respon yang istilahnya, aduh udahlah, saya udah nggak oke lagi lah sama orang itu. Ini jadi respon yang muncul dari cowok. Karena apa? Melihat tata cara engkau berbahasa itu agak terkesan kasar. Cobalah ini diperbaiki, ya. Jangan bilang, tapi begini budaya kami, begini kebiasaan kami di suku kami. Nggak ada. Kalau kita mau belajar, semua bisa diperbaiki, ya. Kalau tujuannya baik, kenapa kita tidak belajar, ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, 10 kebiasaan chatting yang buat cowok itu ilfil. Yang keempat adalah terlalu sering. Ini juga yang membuat saya kadang-kadang jengkel atau malas. Kita balas, ya, kita kirim pesan, dia ngebalasnya cuma gambar stiker, itu terus. Kirim pagi, stiker dibalas, cuma jempol. Kirim siang, cuma jempol. Dikirim malam, cuma tanda senyum. Ya kan malas gitu loh. Seolah-olah orang itu tidak semangat chattingan dengan kita. Seolah-olah orang itu malas-malasan. Nah, so teman-teman cewek, ya, belajarlah untuk jangan mempunyai kebiasaan hanya kirim-kirim stiker. Orang pesan kamu kirim stiker. Berhenti lakukan itu supaya cowok jangan ilfil sama kamu. Itu yang keempat. Yang kelima, topik yang itu saja. Artinya topiknya membosankan. Setiap kali kamu chat, selalu topiknya tentang itu. Apa tidak ada topik yang lain? Cobalah mencari topik atau pembahasan yang menarik. Ada banyak topik yang bisa dibicarakan. Jangan itu melulu. Jangan yang sifatnya membosankan. Tapi belajarlah mencari topik yang humoris, topik yang menyenangkan, topik yang membuat keduanya sukacita. Itu penting banget. Nah, kemudian yang keenam, 10 kebiasaan chatting yang buat cowok itu ilfil. Maka yang keenam adalah chatmu yang lebay, ya, alay dan over. Saya termasuk salah satu cowok yang tidak suka chatting atau menerima chat yang terlalu lebay, yang terlalu alay, apalagi terkesan over, dibuat-buat. Saya nggak suka. Saya lebih suka orang itu original, apa adanya. So teman-teman cewek yang engkau punya kebiasaan lebay, ya, sedikit lebay, sedikit alay, berhenti lakukan itu. Sebab itu akan memunculkan satu image yang negatif tentang dirimu. Orang bisa berpikir kamu masih kekanak-kanakan. Orang bisa berpikir kamu nggak jelas. Orang bisa berpikir tujuanmu juga nggak tahu arahnya kemana. Karena apa? Alay dan lebay. So, berhenti bersikap yang lebay. Nah, kemudian yang ketujuh, 10 kebiasaan chatting yang buat cowok itu ilfil. Yang ketujuh adalah ketika cowok memuji, ketika cowok menyanjung, engkau tidak membalas pujiannya.
engkau menganggap seperti angin lalu. Nah, ini yang kadang-kadang buat cowok itu jadi ilfil. Ini yang buat cowok itu kadang-kadang jadi kesal. Kita puji dengan sungguh-sungguh, kita puji dari hati yang paling dalam, tapi dianggap seperti angin lalu, tidak kembali dipuji. Inilah yang kadang-kadang yang buat cowok, apa sih maunya? Saya buat begini, saya buat begini, saya puji, semua salah. Ya, 1-2 kali oke lah. Tapi 3-4 kali dipuji engkau anggap seperti angin lalu. Udahlah, ilfil, pasti ilfil. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, 10 kebiasaan chatting yang buat cowok ilfil. Maka yang kedelapan adalah kamu ngetik terlalu lama. Ini juga yang buat saya itu agak rada-rada kesal. Oke, kalau kamu lagi sibuk kerja, kamu ngetik agak lama, oke, kalau kamu lagi pas ada kegiatan, oke. Ini masalahnya, kamu lagi jam-jam istirahat atau lagi jam-jam santaimu ya, kamu diketik, kamu lama banget ngetiknya, seolah-olah begini, seolah-olah kamu sedang ada kegiatan dengan yang lain, atau kamu sedang ada dengan cowok yang lain, kamu sedang ngetik yang lain juga. Ini yang kadang-kadang apa sih maksudnya? Kita chat, dia balas 5 menit kemudian. Sementara kalau dia ngechat, kita balas langsung, nggak nyampe 30 detik langsung dibalas. Nah, ini kalau kamu lakukan ini, inilah yang akan buat cowok ilfil. Berhenti ngechat atau ngebalas terlalu lama, berhenti lakukan itu. Nah, kemudian yang kesembilan, 10 kebiasaan chatting yang buat cowok itu ilfil. Maka yang kesembilan adalah yang biasa engkau mengirim pesan, begitu sudah terkirim, engkau terus kemudian hapus dan engkau bilang salah kirim. Nah, ini kelihatannya biasa, tapi kalau engkau sering atau terus-menerus melakukan ini akan buat cowok kesal terhadap engkau. So, berhenti bilang sorry salah kirim. Berarti kamu ndak fokus. Berarti kamu ndak buat cowokmu itu spesial. Kalau cowokmu spesial, engkau gak mungkin salah-salah kirim ke dia. Kan namanya juga spesial. Sama kayak saya. Kalau pasangan saya namanya beda. Kadang saya pernah buat nada deringnya beda, nada pesannya beda. Jadi saya gak mungkin asal-asalan, karena itu spesial bagi saya. So, berhenti ngomong tidak sengaja salah kirim, berhenti lakukan itu. Nah, yang terakhir, 10 kebiasaan chatting yang buat cowok itu ilfil adalah kirim chat atau teks di waktu yang tidak tepat. Pas lagi kerja, pas lagi sibuk, pas lagi ibadah. Kalau cowok itu profesional, kalau cowok itu orangnya tertib, teratur, maka dia nggak akan suka dengan cara kamu. Artinya kalau lagi kerja, kerja. Kalau lagi ibadah, ibadah. Kalau lagi sibuk, jangan dulu diganggu. Apalagi kalau cowok itu profesional orangnya, pasti akan sangat jengkel ataupun ilfil. So, belajarlah mengirim chat di waktu yang tepat. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap teman-teman cewek bisa belajar ya, sehingga cowokmu tidak menjadi ilfil, namun sebaliknya dia tambah sayang ke kamu, tambah cinta, tambah perhatian, hubungannya bertumbuh, sehat, diberkati, dan jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana caranya? Belajarlah dari beberapa hal, dari 10 poin ini, belajarlah dari kesalahan-kesalahan ini, sehingga engkau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan doa saya, hubunganmu adalah hubungan yang terbaik dan diberkati Tuhan. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, dan hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. God bless you.